Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, Bapak guru hebat seluruh Indonesia dimanapun berada? Selamat bergabung kembali pada sesi kali ini. eh, akan memaparkan materi tentang membuat ujian online berbasis Android. Nah, hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Pak Haryono MPD dari SMPNU Darul Ma'arif Indramayu, kemudian yang menjadi penyaji atau pemateri kali ini adalah Pak Ade Santoso SPD dari SMKN 1 Kandang Haur Indramayu. Oke Bapak dan Ibu, tetap ikuti sesi ini ya. Kita saling berbagi untuk menambah wawasan kita semua. Dan sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, khususnya untuk yang beragama Islam. Mari kita mulai acara ini, dimulai dengan pembacaan Bismillah atau Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Haryono untuk memandu jalannya acara kali ini. Silahkan. Oke, terima kasih Bunda Cantik, Bunda Enok. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di sore hari ini untuk kegiatan belajar bersama di Jabar Cerdas episode 2. Yang terhormat Bapak Ade Santoso SPD selaku presenter kita hari ini, dan Bapak Ibu hebat Indonesia yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Jabar Cerdas episode 2 dengan tema kita pada sore hari ini, membuat ujian online berbasis Android. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini, pada sore hari ini, pada acara Jabar Cerdas episode 2. Saya Haryono bertugas di SMPNU Darul Ma'arif selaku moderator. Perkenankan sebelum saya akan menyampaikan kurikulum dari pemateri kita sore hari ini. Sama nama Bapak Ade Santoso SPD, lahir di Jakarta 4 September 1988, tempat tugas SMK Negeri 1 Kandang Haur, dan beliau juga mengajar di Mapel Produktif Multimedia. Adapun tugas tambahan beliau adalah yang pertama adalah Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia. Yang kedua, beliau juga sebagai asesor BNSP untuk kompetensi multimedia. Dan yang ketiga, instruktur K13 mata pelajaran C1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan ujian online berbasis Android yang dapat digunakan oleh siswa guna melaksanakan ujian secara daring atau yang biasa kita kenal dengan dalam jaringan. Bagaimana yang kita ketahui ya Bapak Ibu, yang kita rasakan pada saat sekarang ini, Android dan Google dan iOS dari Apple banyak sekali membantu kehidupan kita sehari-hari. Tidak kurang dari belasan mobile application, biasa disingkat dengan mobile app, diinstal di handphone kita masing-masing termasuk siswa kita. Jadi dengan aplikasi ujian online berbasis Android ini, maka para siswa dapat mengerjakan dengan mudah di smartphone masing-masing di rumah. Hanya dengan menggunakan mobile browser, dapat membaca dan menjawab soal secara langsung. Di sana pilihannya juga banyak, baik pertanyaan, jadi di sana juga pertanyaan-pertanyaan mulai dari pilihan ganda, mulai soal esai, itu semuanya ada di aplikasi untuk Android. Untuk lebih jelasnya, maka saya persilahkan Bapak Ade Santoso SPD
untuk menjelaskan secara detail penggunaan Android sebagai penunjang kegiatan ujian secara daring di tengah pandemi virus COVID-19. Padanya kami silakan. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak Haryono sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru hebat Indonesia. Di hari ini, kesempatan hari ini saya akan memaparkan, sharing ilmu tentang bagaimana cara ujian online, membuat ujian online berbasis Android. Di sini ya mungkin nanti dari rekan-rekan Bapak Ibu mungkin yang sudah ada buat sekolahnya apa. Di sini kita hanya sharing ilmu, sharing pengetahuan, sehingga nanti semoga yang sudah pernah mencoba bisa memberi masukan untuk kita, sehingga semua orang yang masuk di room ini bisa memanfaatkannya. Terima kasih, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya, mohon maaf, kelihatan semua? Kelihatan Pak, kelihatan jelas. Perkenalkan, saya Ade Santoso dari SMK Negeri 1 Kandahar. Selanjutnya ya, saya akan membuat ujian online berbasis Android. Sebetulnya untuk membuat ujian online itu banyak ragamnya, banyak contohnya ya, seperti kita lihat itu chat BKN, yaitu ujian online ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikut ujiannya mungkin tahu cara ujiannya. Ada Bismart Education Partner, ada yang EduBox ya. Dari ketiga contoh ini ya, Bismart, EduBox itu sebetulnya aplikasi ujian sekolah berbasis komputer. Dia itu mirip seperti UNBK, aplikasinya hampir sama. Ada server utama, ada proktor, nanti di situ ada klien, server klien di komputernya masing-masing. Seperti kita kalau ikut chat sama seperti itu ya. Tampilan ujiannya seperti ini ya. Ini yang Bismart, nanti tampilannya ada di server utama kelihatan. Ini yang EduBox seperti ini ujiannya. Bisa dibayangkan ya, mungkin ini aplikasinya bisa dibilang berbayar. Jadi berapa untuk biaya semua itu? Ya cukup untuk biaya perawatannya, emang cukup. Dibilang ya sekolah-sekolah yang sudah punya yang kuat untuk keuangannya mungkin gampang saja, bisa saja. Tapi kalau kita yang masih kecil, mungkin untuk di SD, di SMP, di sekolah-sekolah yang lain yang emang apalagi situasi seperti ini, kita juga harus ekstra guru-gurunya untuk membuat anak tidak sekolah. Kita harus ngasih materi dan bagaimana cara ujiannya atau ulangan harian atau dan lain sebagainya. Karena kita biasa yang lebih familiar kita pakai Google Form ya. Kita menggunakan HP, anak-anak di rumah sudah pasti punya HP sendiri. Karena HP itu udah berbasis Android, maka kita ujian menggunakan Google Form. Langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi di sini saya sudah buat ini Google Class saya. Ini akun guru saya, jadi bisa dibilang ini materi kelanjutan dari presentasi saya yang kemarin. Ini kelas saya, ini saya contoh di sini. Ya, di tugas kelas
Nah, ini yang tadi saya udah coba-coba buat, nanti saya coba buat lagi. Ya, ini kita kalau bisa bikin topik, klik topik di sini, kita tambahkan topik, nanti dia muncul di sini ya. Sekarang kita coba buat kuisnya. Dengan buat kuisnya, ya kita tulis judulnya. Ya, misalkan kita ulangan harian atau ulangan tengah semester mungkin. Tengah semester, ya, ulangan tengah semester genap. Ya, terus kita buat blank quiznya. Ya, di sini kita buat blank quiznya. Nah, di sini kita buat soalnya. Di sini kita rubah dulu. Judulnya seperti judul ulangan kita, ulangan tengah semester genap. Enter. Di sini sama seperti tadi, kita kopikan saja. Ya, setelah itu biar lebih indah, lebih mempercantik, kita tampilkan gambar biar anak-anak lebih menarik mungkin. Saya contoh gambarnya ini. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini ya itu keperluannya biasanya buat kita tulis kayak nama kelas, nomor ujian dan lain sebagainya ya, biar lebih cepat itu saya impor saja dari soal-soal ulangan yang sudah saya buat. Saya ambil, oh ini enggak ada soalnya, ini kayak ya, saya kasih username, kasih jawaban singkat, kelas, dan terakhir kita kasih token. Kenapa kasih token? Ya biar kita tahu anak yang sudah hadir di room, nanti tokennya kita taruh di room, nanti dia bisa ngecek room ya, ya gitu. Sini kita ini aja, sekalian kita pertanyaannya, pilihan gandanya kita impor semua. Kalau kita belum punya bank soalnya, ya kita harus tulis. Saya impor semua, ini dihapus ya. Username, untuk username kita pilih jawaban singkat. Ini jangan lupa diaktifkan biar dia ini wajib diisi. Untuk nama juga jawaban singkat kita wajib diisi. Untuk kelas saya buat itu drop down, jadi kelasnya udah saya tulis, masukkan semua, tinggal anak nanti pilih saja. Jangan lupa ini wajib diisi. Terus yang selanjutnya kita buat tokennya. Jadi seperti kayak ujian online UNBK itu ada token ujiannya. Nah, ini kita buat tokennya. Di sini token itu mengaktifkannya, validasi responnya harus di checklist terlebih dahulu. Validasi respon di checklist. Setelah itu pilihannya yang teks biar kita bisa masukkan kode angka dan huruf gitu. Dan ini contohnya saya masukkan kodenya 234 SSA 234 SSA. Nah, jika dia isinya salah, maka
Ya, nih teks kesalahan khusus. Nah, di sini untuk mengisi, kalau dia mengisi salah, apa yang akan keluar dari teks itu? Maka kita tulis saja, maaf, silakan coba lagi. Silakan masukkan token, maaf, token token salah, silakan masukkan token lagi. Nah, ini variatif, terserah bahasanya kita ya. Setelah itu nanti di sini saya mensisipkan menambahkan bagian. Jadi cara menambahkan bagian seperti ini. Nanti di bagian ini dikasih judulnya apa. Ini udah masuk soal, makanya saya tulis itu pilihan ganda seperti ini. Jadi ini untuk nambah bagian. Ini yang di atas untuk nambah gambar. Ini untuk mengimpor pertanyaan. Ini saya hapus dulu. Hapus bagian. Ya, seperti ini. Nah, ini soalnya. Nah, untuk soalnya, nah ditulis, bisa kita dari soal yang dari Word kita impor ke sini. Caranya kita masukkan, kita tulis, tinggal copy paste seperti itu. Terus jangan lupa wajib ditulis biar gampang. Terus kalau ini, karena ini soal kuis, jadi kita harus kasih kunci jawabannya. Kunci jawaban, terus skornya berapa poinnya. Terus selesai. Ya, seperti itu sampai terakhir. Nih contoh saya 5 soal seperti itu. Setelah udah selesai, kita jajal pratinjau. Kita lihat yang tampilan bola mata. Jadi tampilannya seperti ini. Tinggal nanti kita masukkan nama, misalkan username, nama kelas dan lain sebagainya. Ini karena kita contoh soal kemarin dipakai membuat ujian sekolah ya, ujian sekolah. Jadi kartu soalnya ini, dia peserta dapat nomor peserta, username-nya ini. Username buat apa harus diurutkan, nanti kita jelaskan ya. Kita uji coba saja dulu yang ini. Misalkan kita username-nya 1 2 3 4 5, nama AD, kelas. Karena ini pilihannya drop down, yang akan munculnya seperti ini, misalnya 10. Tokennya, jika dia masukkan token salah, akan tulisannya 4. Ya salah, padahal kita tokennya benar, tapi dia sensitif dengan huruf besar dan kecil. Nah, jikalau dia benar, dia lanjut mengerjakan. Ya, seperti itu. Misalkan kita isi sepak bola PSSI. Isi, setelah itu anak-anak tinggal kirim ya, selesai ya. Nanti di kita akan kelihatan respon. Ini juga bisa kita gunakan sebagai Bapak Ibu mengecek ke keakuratan soal, batas atas, batas bawah soal, terus dan lain sebagainya untuk bahan penelitian. Karena ini sudah muncul di sini semua grafiknya ya, seperti itu. Itu cara membuat soalnya. Mungkin lebih detailnya nanti seperti ini. Jadi di kami sudah beberapa kali ujian itu menggunakan Android untuk mendukung dunia untuk penghematan kertas global
email itu memang seharusnya kalau kita untuk ujiannya sekolah, kalau tadi saya contoh ujian sendiri, ujian per guru. Nah ini untuk kalau ujian sekolah itu contohnya harus di email dan akun yang sama kalau kita buat soal. Apalagi kalau misalkan kita udah akunnya udah Google for Education yang unlimited untuk Google Drive-nya, itu lebih bagus lagi, kapasitas penyimpanannya unlimited. Nah, jadi ini seperti ini dimasukkan, langsung masuk ke Google Drive. Dari Google Drive di operator, biasa di bagian kepanitiaan, seperti dulu kepanitiaan ada penginput soal dan entry soal dan lain sebagainya. Kalau karena ada sistem Android tetap ada, tapi mungkin bahasa yang berbeda. Ada proktor, ada teknisi, ada input soal. Ya, sama proktor sudah dibuatkan ininya, template-nya, bagian-bagiannya. Ya, tinggal masukkan sini. Ini ada kelas 1, 2, 3 udah dibikin foldernya. Nah, untuk contoh kelas 12 ini tinggal sudah dibuat soalnya, template bagian awalnya sampai bagian tadi kelas dan token sudah dibuat, tinggal guru hanya menginput soalnya. Ya, input soalnya dari soal yang Bapak guru sudah buat, soalnya tinggal dimasukkan di copy paste seperti itu. Ya, ini jangan lupa wajib di checklist seperti tadi contohnya, seperti itu. Ya, ini setelah itu sudah selesai di save, pastikan semua sudah wajib. Terus kalau begini, bagaimana dengan siswanya? Dari kacamata siswa, dari kacamata siswa ini seperti ini, dia menggunakan HP sendiri. Tampilan awalnya di web browser HP-nya dia harus tampilan awal web browsernya dia harus ada Google Chrome-nya, atau di web browsernya harus diaktifkan dulu akunnya. Kalau dia masih belum terkoneksi ke emailnya, ya dibuatkan, buka Google Chrome-nya, klik tanda panah 3 di HP-nya, buka setelannya, login Chrome pakai akun yang mereka sudah buat, pakai akun di Play Store dan lain sebagainya, dimasukkan. Ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil berarti dia tinggal masukkan link soalnya. Link soalnya ya dibuat oleh operator, oleh proktor. Link soalnya ini mapel simulasi digital SIM 2 kelas 10 dengan kode soalnya ini. Diklik pakai di short link pakai bitly, klik masukkan. Nah, setelah itu tinggal siswa mengerjakan. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah masuk, nanti tampilannya seperti ini, tinggal dia menginput nama. Suaranya Pak Ade. Oh iya, masukkan nama, kelas dan lain sebagainya, nomor, lalu mengerjakan. Kalau sudah selesai, kirim dan lihat akurasi. Terus bagaimana kalau anak-anak tidak punya akun email Google? Ya berarti dia di HP-nya harus daftar dulu. Ya, daftar dulu. Ya, caranya seperti biasa kita buat akun, masukkan akun, diisi informasi dasarnya, buat emailnya, pilihan emailnya, tulis password ya apa, masukkan passwordnya, pilih kode nomor telepon untuk verifikasi. Setelah itu masukkan dan selesai. Dan jangan lupa akun ininya harus diingat biar pada saat masuk ke bagian ini, kalau dia keluar tinggal masukkan ke, di-linkkan saja Google Chrome-nya dengan akun Google-nya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dia itu pakai masukkan username.
Nah, username itu nanti ya kita tulis pada saat di kartu. Jadi di kartu ujiannya ada username. Seperti di UNBK, biasa di kartu UNBK itu kartunya ada. Nanti username itu pada saat anak mau masuk dikasih username. Seperti itu. Nah, untuk username itu untuk apa? Seperti tadi mungkin ada pertanyaan. Username itu untuk mengurutkan siswa. Nah, jadi kita urut, mungkin kita ujian mulai urut buat nomor ujian itu dari kelas apa dulu. Ya, dari kode ini US ujian sekolah. Ini 12, kelas 12, ini nomor 169. Urut ke 169. Misalkan ini nggak ada yang contohnya, ini 169 dan sebagainya sampai terakhir 206. Ini 206. Jadi ini untuk mengurutkan. Jadi karena nanti di sini pada saat kita ini ke speed set sini, misalkan buat ya speed set ya, ini yang tadi saya isi respon nama adik, dia nanti akan berbagai macam banyak nama. Tapi kalau username-nya sudah kita urutkan, kita untuk mendata anaknya, siapa yang belum masuk mengerjakan, siapa yang sudah, kita bisa kelihatan. Terus kita bisa mengurutkan kelasnya enak dari sini, dari username yang sudah kita buat. Ini manual saja username-nya kita buat dengan kita gimana pakai kode username untuk mengurutkannya, seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Haryanto sebagai moderator. Oke, terima kasih Pak Ade. Alhamdulillah Bapak Ibu, materi tak terasa begitu memberi semangat bagi kita untuk membuat suatu perubahan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan buka kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab. Tanya jawab ini akan disediakan sebanyak 2 kali dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing kesempatan adalah 3 pertanyaan dan juga 2 kali tanggahan barangkali. Kepada Bapak Ibu silahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan di pemaparan dari Pak Ade Santoso. Sedikit Pak, saya tadi melihat sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ini Pak. Sedikit saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi itu. Ini kemarin itu ada siswa, saya coba bertanya ke siswa dengan ujian karena sekolah saya sendiri sudah melaksanakan ujian sekolah berbasis Android. Nah, itu ada katanya ada permasalahan termasuk saya bertanya ke siswa apakah pada saat dia mengerjakan ujian online itu secara bersamaan bisa browsing untuk mencari jawabannya barangkali gitu atau gimana Pak penjelasannya kira-kira Pak? Ya Pada saat ya kalau sebetulnya kalau sistem Android sekarang itu makin hebat lagi Pak. Apalagi yang keluaran terbaru, dia bisa 2 layer di HP-nya. Hal itu mungkin bisa saja terjadi sebetulnya Pak. Dia sambil mengerjakan, dia sambil mencari-cari jawaban. Tapi itu ada satu lagi caranya dengan kita. Biasanya kalau di kita makanya dibentuk tim Pak. Jadi anak mengerjakan tuh ada waktunya. Jadi kalau dia waktu sudah habis ya kita tutup tanggapannya. Tanggapan di gitu. tanggapan di Nah, di sininya kita tutup Pak.
ini menerima tanggapan. Nah, tanggapannya kita tutup. Ada cara Oh, yang lebih lagi, kita pakai countdown timer. Ya, iya. itu ada banyak caranya sebetulnya, Pak. Jadi emang hal itu bisa bisa saja terjadi sebetulnya, Pak. Apalagi kalau ujiannya di rumah. Nah, itu pasti ya. Makanya kan dilatih kita pendidikan karakter untuk kejujuran juga kita latih. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Benar-benar Pak. Kemarin juga gitu Pak, jadi kejadiannya itu pas ujian sekolah karena apa namanya di rumah ya, di rumah tidak ada apa namanya pengawasan dari guru juga seperti itu. Nah ini ada kendala juga tuh Pak Ade, kemarin itu pas kita melaksanakan ujian sekolah itu ternyata ada apa namanya pada saat dia siswa login dia mengerjakan ternyata pada saat dia login setelah mengerjakan itu apa namanya tiba-tiba hilang gitu Pak Ade. Kira-kira apakah jawaban yang telah dikerjakan siswa itu akan hilang mengulang dari awal atau gimana tuh Pak Ade? Ya, kalau kita pakai sistemnya ini, Pak, Google Form, itu Hmm, dia menghilang, Pak. Harus ulang dari awal. Tapi dia itu itu belum belum mengirim jawaban ke sini. Jawaban dia belum terkirim seperti ini. Beda oh dengan iya iya. kalau kita sistem UNBK atau Hmm, sistem hmm, chat, hmm. Ya. dia itu soal ke Hmm, hmm, selanjutnya hmm. dia selalu menyimpan si save lanjut seperti itu. Bedanya di situ. Itu kalau kita pakai yang aplikasi ini Bismart dan eh, EduBox itu sudah seperti itu. Karena itu Ya. berbasis komputer di lab komputer sekolah langsung ngerjakannya gitu, Pak. Oh iya. Ini Pak Ade ada alhamdulillah ada pertanyaan nih dari Pak Ahmad Tarmuji. Beliau menanyakan bagaimana cara untuk mengimport soal jika sudah dalam berbentuk Word katanya seperti itu Pak Ade. Enggak tuh Pak Ade. Ya, jadi ya Pak, jadi untuk Pak Tarmuji cara mengimpor soal yang sudah dalam bentuk Word itu sistemnya copy paste, Pak. Copy paste. Ya, copy paste ter, nah, copy paste contoh mungkin di sini saya buat ulang, dibuat ulang sini responnya saya hilangkan dulu, hapus semua tanggapan. Oke, biar kita dari ulang. Ini soal yang kita buat ini kita buat. Nah, ini kita misalkan contoh tambahkan satu soal lagi. Ini sudah selesai terakhir, tambahkan ini misalkan plus. Ya, tambahkan ini soalnya. Berhubung saya nggak punya contoh soal bang soal, Pak. Saya di PC pakai PC soalnya nanti saya coba cari soal olahraga ya. Soal contoh ini harus pindah ke Word dulu atau langsung contohnya langsung aja Pak atau ke Word lah biar enak. Eh, saya ngopi dua soal. Ya misalkan dari Word sini Pak, ini Wordnya biasa kalau lagi buat mengimpor itu ini soalnya.
soalnya ini. Ya ini tinggal kita copy nih Pak, soalnya copy. Kalau Bapak Ibu buat soal di Word, kita copy taruh di sini. Ya, tinggal di copy udah. Ini tinggal jawabannya juga kita copy lagi Pak. Copy, Ctrl C. Di sini Ctrl V, paste. Dia akan muncul otomatis. Nah, tinggal kita rapihin sedikit. Kita rapihin. Di sini sudah pilihan ganda. Ini kan ini ada B-nya, kita hapus B-nya. C-nya kita hapus. Ini kita hapus. Terus jangan lupa kita checklist wajib diisi. Karena ini wajib diisi, karena ini pilihan ganda quiz, jadi kita harus kuncinya sekalian Pak biar diisi. Offset. Ya, klik offset jawabannya. Terus skornya kita mau rentangnya berapa satu soal. Mungkin kita ada 10 soal, satu soal 20, ya bebas. Saya tadi ngisi 25 yang seperti yang tadi. Saya isi 25. Ini selesai. Ya, seperti itu, Pak. Ini bisa acak urutan opsi. Jadi ini kalau di checklist nanti orang yang berbeda itu bisa ngacak. Ini tadinya di A jadi B, B C, ini C jadi B di orang yang berbeda. Makanya kita hilangkan tadi ABC-nya Pak, biar nanti kalau pada saat dia muter sendiri otomatis itu tidak mengganggu, ada muncul ABC-nya gitu. Ini kalau udah selesai sudah. Kalau di Google Form dia otomatis nge-save Pak, karena ini yang ngisinya juga harus online, dia otomatis nge-save seperti itu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih banyak pemaparan dari Pak Ade. Barangkali ada yang perlu ditanya disanggah dari Pak Ahmad Tarmuji terkait pertanyaannya tadi, mangga Pak, kami silakan nyalakan mic-nya Pak. Baik Pak, mohon izin sebelumnya. Kemarin sempet cari, belum sempet ini sih lebih lanjut lagi. Cuman kemarin sempet nyari materi berkenaan dengan kenapa tadi saya tanya untuk import. Siapa tahu ada yang tahu di sini gitu kan. Kalau kemarin saya coba ada tambahan add-on, kita bisa import. Cuman itu hanya dibatasin 100 soal. Nah, saya mau coba lagi ternyata harus bayar. Makanya saya berhenti di situ dan belum saya buka lagi. Mungkin di sini ada yang tahu gitu kan untuk cara import tapi yang free tanpa ada batasan soal. Mungkin itu aja Pak ya. Mohon maaf hanya sharing. Terima kasih. Terima kasih Pak masukannya. Ini juga ya Pak, itu kalau dari Word seperti itu Pak. Tapi kalau dari impor dari langsung kita sudah pernah buat soal, itu dia harus di akun yang sama Pak, baru kita bisa mengimpor soal yang sudah pernah kita buat. Tapi kalau kita akunnya buatnya di akun A, ternyata kita buat soal lagi di akun B, kita pernah buat ngimpor soal yang ada di akun A, itu tidak bisa seperti itu. Tapi kalau dari Word langsung copy paste seperti itu aja Pak, gratis kalau yang kayak gitu Pak. Memanfaatkan yang gratis gitu. Kalau yang tadi barangkali berbayar ya Pak Ade. Ya kalau pakai add-on dari sini biasanya ada yang bayar Pak, karena itu pihak ketiga bisa dibilang. Ini juga Pak Ade. Ini oh ya, ada yang bertanya, bolehkah saya minta PowerPoint-nya?
insya Allah akan diberikan ini dari Ibu Saryanti Syarif dari Tangsel, Tangerang Selatan. Terima kasih Bu, nanti disampaikan lagi langsung. Oke, ini terkait materi kali ini nih Pak. Eh, Anak-anak itu kan ujian menggunakan HP, handphone ya. Memang ada apa? Ada speknya atau bagaimana sih Pak untuk handphone yang layak untuk dipakai sebagai sarana ujian online ini Pak gitu. Terima kasih Pak, barangkali bisa dibantu gitu. Kalau spek khusus tidak ada Pak sebetulnya, karena ini semua HP yang sudah berbasis Android pasti bisa menggunakan. Tapi emang kalau layarnya besar itu Iya lebih iya. enak lagi mengerjakannya. Terus juga kapasitas Oh aplikasi di iya. HP-nya itu harus sedikit dikurangin gitu biar bisa enak. Eh, Terus ini ada yang privat ke Oh saya iya. ngechat, eh, gimana cara membuat Mm-mm. token. Ini karena privat jadi mungkin nggak kelihatan sama moderator. Jadi untuk Iya nggak kelihatan nih. cara membuat token yang ini ya saya hapus dulu. Ya ini di sini kita misalkan ini buat sini kasih pertanyaannya, masukkan token. Ya, masukkan token atau password. Nah, di sininya Pak, validasi responnya harus di checklist. Ya, ini tidak checklist. Nanti seperti kita buat soal seperti biasa di sini. Tapi kalau kita di titik 3 ininya kita validasi respon, nah dia muncul seperti ini. Ya, kita mau angka. Kalau angka saja nanti berarti ininya tokennya harus berubah angka. Kalau huruf itu bisa ada angka, ada huruf, kita gabung. Contohnya ini misalkan 1 2 3 A B C. A B C-nya kecil semua. Nanti terus di sini ada tes kesalahan khusus. Jadi kalau misalkan dia teksnya salah, mungkin isinya 1 2 3 A B C-nya besar, itu berarti salah. Itu harus diisi, kita munculnya apa nih kata-katanya. Tinggal kita kita buat bahasa yang pantas saja. Mungkin maaf, token Anda salah. Ya, mungkin dengan itu. Terus ini jangan lupa wajib diisi. Nah, udah selesai, dia otomatis nge-save Pak. Nanti pada saat kita perhatiin jauh atau anak mengerjakan, kita lihat, masukkan username-nya. Ini contoh aja. Ini kelas, pilih kelasnya. Nah, masukkan tokennya. Misalkan dia ABC 1 2 3. Oh salah, maaf, token atau passwordnya salah. Nah ini yang tadi kata-katanya kita ketik itu Pak, seperti itu. Ini terus misalkan ini kalau kita isi ya benar 1 2 3 A B C, maka dia akan lanjut ke berikutnya gitu. Mungkin nah terus, nah untuk kalau ini sudah jadi, jangan lupa di sininya Pak, di kita rubah. Kalau kita baru membuat biasa ini masih belum di checklist, kita buat jadikan quiz. Nah, jadi ini untuk nilai anak kalau dia mau ditampilkan atau tidak itu bisa di sini. Mungkin nilai, nah, kalau jangan ditampilkan rahasia ya jangan kita checklist. Untuk jawaban benar ya jangan dikasih tahu, dan pernyataan yang tak terjawab jangan kasih tahu. Ya ini terus habis itu di presentasinya. Nah ini bisa pesan terakhirnya apa setelah mengerjakan, misalkan kata-katanya, terima kasih telah mengerjakan soal ujian.
Ya mungkin itu. Terus umumnya, nah ini kita batasi jadi satu email itu hanya untuk satu akun, satu orang. Jadi satu anak hanya bisa memberi tanggapan atau mengisi soal cuma satu kali, seperti itu. Ini tidak usah, responden tidak usah, terus kita simpan. Nanti kalau kita perhatiin jauh, kita isi lagi. Pilih kelas, token yang masukkan, kita isi jawabannya. Kita kirim, maka munculnya ini, terima kasih telah mengerjakan ujian soal ujian. Nah itu, anak tinggal ini untuk melihat akurasi itu dia udah, datanya udah. Nah ini bisa di screenshot Pak, di screenshot ke anak, atau itu takutnya ada trouble pada saat ngirim, server di nggak keterima, dia sudah suruh ulang lagi, dia masih bisa untuk jawabannya yang tadi udah tahu, masih tahu gitu Pak. Begitu Pak Har. Oke, terima kasih Pak Ade. Barangkali ada yang tadi penanya siapa Pak? Barangkali dia mau menanggapi, silakan diberi kesempatan. Pak Atau Sawaludin masih Pak. ada Pak Sawaludin tadi yang bertanya privat. ya. Gimana Kalau Pak dia Sawal? silakan barangkali. Ada yang mau menambahkan Pak Sawal? Kayaknya sudah paham kayaknya Pak Ade. Ini Pak Ade, tadi kalau Pak Ade menyampaikan itu kira-kira nanti kalau guru itu kan biasa kan ada analisis butir soal ya Pak Ade ya. Nah, apakah ini kira-kira nanti di hasil akhir itu bisa diadakan analisis butir soal nantinya Pak Ade? Soal yang mana dianggap sulit gitu, yang mudah yang mana gitu. Kira-kira bisa nggak ya Pak Ade ya? Itu sangat bisa sekali Pak, karena nanti kita lihat di sini. Ntar nah ini di respon di sini sudah muncul Pak. Ini karena baru satu orang yang jawab. Dia anak berapa nilainya, untuk di soal nomor 1 bagaimana jawaban yang benar berapa persen, yang salah berapa persen. Ini kelihatan di sini Pak. Ini anak jawaban salah, kalau jawaban benar dia seperti ini. Nah, kayak gitu Pak. Ini Oh iya. Terlihat. gitu, terlihat. Jadi ini secara tidak langsung juga memudahkan guru ya Pak Ade ya untuk menganalisis butir soalnya begitu ya. Benar sekali Pak, benar. Oke Bapak Ibu, barangkali ada yang mau perlu ditanyakan, silahkan kami beri kesempatan untuk PowerPoint-nya, untuk materinya, insya Allah kami akan share kembali hasilnya, khawatir ya Bapak Ibu. Nah ini Pak Ade, kalau untuk karena yang dijelaskan ini untuk ujian online gimana silakan Pak siapa ya? Ya, Halo. maaf ini baru Ya. baru gabung ya. Ini dengan Pak Mulyadi dari SD Cimanggu 3, Kecamatan Bantarujung, Kabupaten Majalengka. Ya mangga tuh Bapak. Ya, ini kalau mengikuti seperti ini ada daftar hadirnya nggak? Oh ada Pak, ada daftar hadirnya, ada presensinya Pak. Bapak bisa lihat di chat gitu. Pak, di bawah Pak. Nah itu. Sebentar Di saya chat. kirim. Iya, mangga. Nah, nampak ya Pak baru, ya. baru masuk ya. Oke, selamat bergabung Pak. Senang Ya. bisa bergabung ya. Ada yang perlu ditanyakan barangkali Pak yang lain terkait Kalau menyimak sekilas ya, udah ngerti lah, udah ngerti kalau itu, kalau yang dipaparkan tadi oleh Pak Ade. Iya.
Ya. Ini cuma menanyakan kalau ada absen, bagaimana cara Absen. mengisinya dan supaya kita Langsung masuk absen di ya. sini. Langsung diklik presensinya aja Pak yang saya kirimkan tadi, Bapak klik, itu langsung masuk ke Google Form, nanti Bapak silahkan isi di situ. Oke Pak, paham? Oh, iya. Makasih. Oke. Ya, sama-sama Pak. Ya. Eh, barangkali ada lagi? Oh, ini belum ada kayaknya. Oh, jadi Oh, ya. ini Ya. secara ini tidak memudahkan juga Pak Ade ya dengan menggunakan Google Classroom ini juga sebagai alternatif barangkali di di pembelajaran untuk ujian ya, apalagi sekarang itu untuk UNBK katanya dihapus, itu diganti dengan ujian sekolah berbasis komputer UBK namanya, bukan UNBK lagi gitu ya Pak Ade ya. Barangkali gini nih Pak Ade, kalau misalkan Google Classroom ini menjadi alternatif untuk untuk kegiatan ujian berbasis online begitu, kira-kira ada apa sih kendalanya kira-kira Pak Ade kalau boleh tahu gitu ya. Kalau tadi Pak Ade nyampein keuntungan, keunggulannya, wah ini bagus, ini menjadi alternatif gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kekurangannya apa gitu Pak Ade? Gitu. Terima kasih, barangkali Pak Ade bisa menjelaskan buat kami Bapak Ibu guru hebat di room ini. Terima kasih Pak Ade. Mungkin kalau kekurangannya Pak, kekurangannya ini karena ini mungkin nanti dipakainya kalau ujiannya mungkin di sekolah, juga harus ada pengawas sekolah, anak mengerjakan, kan guru nggak tahu ya kalau dia itu benar ngerjakan atau dia ngambil 2 layar, istilah kasar nyontek seperti itu. Jadi ya mungkin untuk keamanan masih belum begitu safety seperti UNBK. Kalau UNBK anak di ruang khusus depan komputer ya mengerjakan, otomatis dia fokus, tidak tengok kanan kiri. Kalau tengok kanan kiri waktu habis, seperti itu. Jadi itu satu mungkin. Terus yang kedua mungkin karena ini dia harus pakai online ujiannya ibaratnya. Karena kalau UNBK kan dia sebetulnya offline, jadi local host, diisi data Iya. dari komputer kirim ke komputer server, terus baru kirim pusat. Nah tapi kalau di ini kan online, jadi emang kena paket data istilah dari anak-anak juga. Kalau di sekolah kami juga kadang anak, waduh paket data habis dan sebagainya. Jadi itu kendalanya, mungkin diantisipasi kita Pak harus pakai wifi gitu. Tapi kalau ini lagi ujiannya di rumah ya otomatis anak harus menggunakan paket datanya. Mungkin itu Pak. Kalau yang lain saya masih belum menemukan Pak. Ya mungkin itu. Oke Pak Ade, terima kasih. Ini tadi Pak Ade juga menyampaikan keunggulannya, dan terakhir Pak Ade menyampaikan kekurangan dari Google Classroom itu apa. Barangkali ada yang mau berbagi pengalaman di ruang ini. Apakah sudah pernah ada di antara Bapak Ibu pernah melakukan atau menggunakan Google Classroom sebagai tempat ujian begitu, ada terkendala apa, bagaimana? Enggak, silahkan kami beri kesempatan untuk memberi tanggapan begitu ya. Barangkali nanti sama Pak Ade Santoso insya Allah akan dibantu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya sih di sekolah itu sudah menggunakan ini Pak, menggunakan ada dua ya, ada dua antara Google Classroom dengan Edmodo. Tapi siswa itu lebih cenderung ke Google Classroom karena lebih mudah barangkali ya, lebih mudah dipahami oleh siswa, lebih mudah untuk diikuti dan sebagainya dibanding dengan Edmodo ya. Tapi tidak juga saya bahkan melihat
ada perubahan gitu ya Pak, ada perubahan yang saya lihat siswa untuk eh, pembelajaran berbasis online seperti ini. Kalau misalkan boleh tahu Pak, kalau di sekolah Bapak, apakah seluruh guru menggunakan Google Classroom untuk sebagai tempat pembelajaran online atau bagaimana Pak? Jadi kalau di sekolah kami masih ke guru-guru produktifnya aja Pak yang banyak menggunakannya. Guru-guru lain itu paling nitip tugas, nitip soal, jadi diundang aja ke kelas kalau anak-anak lagi PKL gitu Pak. Gitu. Jadi kalau nih saya sambil baca chat nih Pak. Jadi itu Iya Pak. iya. Ini Jadi Pak ada barangkali ini iya itu dari Pak Agung bisa kepakai oh ini ada yang bisa bertanya nih Pak dibuat online dari dari rumah. Pak Agung. Iya, silakan barangkali Pak Ade, mangga dijawab. Nah, sebetulnya bisa saja Pak untuk pakai Bismart online dari rumah asal komputer servernya itu karena ini kan modelnya seperti UNBK mini lah. Jadi servernya itu harus di sekolah. Emang yang versi terbaru Bismart itu sudah link Pak. Jadi nggak local host bisa ada. Jadi emang yang versi lama itu dia masih local host, tapi saya cari-cari info kata temen sih yang sekarang masih bisa pakai itu, pakai apa di rumah. Tapi saya sebetulnya sih belum belum pernah mencoba yang Bismart. Baru kata teman-teman saja, Pak. Tapi kayaknya kalau dia itu karena masih aplikasi lokal ya harus harus anak itu masuk ke jaringan itu semua Pak, ke jaringan lokal host yang ada di komputernya server seperti itu Pak. Mungkin itu Pak Agung kalau Oke Bismart. Pak Agung. Nah. Oke Pak Agung, barangkali ada yang perlu ditanggapi, disanggah atau barangkali masukan. Silakan Pak Agung, kami persilakan. Nampaknya Pak Agung kayaknya udah paham deh. Terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Oke, masih adakah yang mau bertanya lagi terkait untuk materi kita hari ini? Ternyata materi kita hari ini cukup menantang nih ya, Pak Ade ya. Ini soalnya judulnya saja membuat ujian online berbasis Android di tengah pandemik virus COVID-19 luar biasa ini Pak Ade. Kami juga ini yang notabene kalau saya pribadi bukan guru-guru produktif seperti di SMK ya, ini menjadi tantangan besar buat kami mau tidak mau harus belajar untuk menggunakan teknologi walaupun ibaratnya dipaksa begitu ya, tapi ternyata dengan dipaksa itu membuat kita terbiasa begitu. Jadi terkadang juga saya menyampaikan ke teman-teman apakah perlu dengan paksaan baru kita merasa bergerak, ternyata perubahan itu terjadi karena keterpaksaan barangkali gitu ya Pak De ya. Jadi pakai the power of kepepet Pak biasanya tuh. Kalau sudah Bener, kepopet bener. baru bisa belajarnya. Ya benar itu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada testimoni katanya dari Ibu Yumi. Saya tertarik dengan materinya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Insya Allah tetap istiqomah ya, Bu, ya, di room ini. Oke. Saya lihat dulu ya, Pak, ya. Barangkali ada yang kelewat. Oh, ini ada pertanyaan nih dari guru TK. Kalau saya ngajar di TK, Pak, belum pernah pakai pendekatan virtual seperti ini. Paling saya bentar ya, paling saya mau coba untuk kelas pertemuan orang tua katanya seperti itu. Ini bagaimana Pak? Apakah bisa kira-kira saya buat kira-kira formatnya apa gitu Pak Ade kalau dia Ibu Nuroini Maimunah ya. Itu katanya bagaimana Pak untuk fitur-fitur yang perlu dimasukkan
untuk kelas pertemuan orang tua, apakah orang tuanya masuk kelas atau bagaimana gitu ya Pak ya? Barangkali Pak Ade bisa jawab Pak Ade, silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurai Maimunah. Eh, untuk di TK Bu, itu sebetulnya Google tuh ada untuk pembelajaran khususnya itu ada lagi pakai itu Bu, pakai kacamata 3 dimensi ya. Jadi kita ya dari kacamata 3 dimensi itu kita lihat ya banyak aplikasinya. Nanti dia mau melihat alam dan lain sebagainya itu tinggal lihat kacamata itu. Jadi virtual 3D-nya muncul. Virtual 3D-nya muncul, Bu. Dan untuk menggunakan aplikasi ini, mungkin maksud Ibu ini menggunakan aplikasi buat soalnya atau di Google Classroom-nya ya. Itu bisa saja siswanya yang gurunya apa orang tuanya yang yang ngulik, maksudnya ngulik yang aktifin Bu. Tapi nanti kalau udah masuk ke tugas ya, tugas dibuka filenya, tugasnya apa, mungkin baru siswa yang mengerjakan kayak gitu. Terus juga ini bisa untuk di guru TK mungkin kebanyakan harus bikin Google formulirnya untuk soal-soal tentang melihat karakteristik siswanya di rumah Bu. Jadi Ibu bikin format soal pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu menanyakan bagaimana keadaan siswa itu di rumah. Mungkin bagaimana bangun paginya, tidurnya bagaimana, dan lain sebagainya, sehingga Ibu paham, oh bahwa siswa ini dia ada di rumah tuh seperti ini. Jadi untuk di sekolah Ibu bisa lebih lebih tahu lagi, lebih paham lagi dengan murid-murid Ibu gitu. Jadi kalau untuk buat soal di Google formulirnya mungkin untuk di TK masih bisa Bu. Bisa soal bisa dengan tampilan gambar-gambar. Paling kitanya nanti di sini soalnya di sini masukkan gambar apa, jawabannya apa, gambar ini apa. Kebanyakan di soal sini nanti paling pakainya image kayak gitu, pakai gambar-gambar, tidak banyak bacaan gitu. Juga bisa juga nanti untuk guru-guru BP dari tingkat TK, SMP, SMA, mungkin untuk orang tua mengisi ya, pengen tahunya guru BP kegiatan murid-muridnya di rumah. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ade. Ya betul sekali apa yang saya sedikit menambahkan ya. Ini pengalaman pribadi saya apa namanya di anak sendiri gitu ya. Kalau di TK barangkali itu kan ada dua kemampuan yang diukur, ada motorik halus dan motorik kasarnya. Kalau misalkan untuk motorik halus, contohnya ke gambar. Contoh misalkan ibu nampilin gambar, di situ ada gambar apa namanya, ada gambar contoh kursi warnanya hijau. Jadi nanti dikasih warna, pilihan warnanya itu A merah, B hitam, C hijau, D jingga gitu ya. Nah nanti peserta didik itu memilih gitu. Jadi tidak harus dengan bacaan barangkali gitu ya Pak De ya. Ya, Ini benar kan benar Pak. Ya mungkin ya. kalau mau dicoba mungkin di sini ya saya tambah soal lagi. Mungkin tambah soal. Nah, di sini kan ada gambar, Bu. Tadi Ibu Maimunah itu gambar, kita masukkan gambar. Nah, dari penelusuran Google aja lah. Gambar kursi kayu. Nah, kita misalkan tadi katanya pilihannya warna kursi kayu hijau. Nah, ini ya. Mungkin ini sisipkan. Nah, nanti ada pertanyaannya, warna apakah
pilihan ganda, tinggal kita masukkan. Opsi warnanya paling ya. Hijau, merah, biru. Speakernya barangkali Pak didekatkan Pak. Hijau, merah, biru seperti itu. Ya, tinggal nanti kalau udah biasa diwajibkan, tinggal kunci jawabannya kita isi. Ini gambar ini kan warna hijau. Klik soalnya berapa skornya. Ya, udah selesai. Nah, nanti kalau anak lihat ini langsung isi jawabannya apa, lihat ini apa. Kayak gitu. Gitu mungkin Par ya, simulasi sedikitnya. Benar, iya. Ini secara tidak langsung ini untuk motorik halusnya ya Pak ya. Ini Pak ada yang bertanya lagi Pak dari Ibu Yumi Budiarti. Saya bacakan ya Pak ya. Maaf baru ikut meeting, tidak menyimak dari awal. Insya Allah nanti kami akan share untuk materinya Ibu, Insya Allah. Hanya ingin bertanya sedikit, bagaimana kalau seandainya ada siswa yang tidak memiliki gadget di rumah? Karena tidak semua anak memiliki alat komunikasi seperti ini. Ya, tidak semua anak memiliki alat komunikasi. Oke, terima kasih. Minta solusinya barangkali Pak, apakah ada offline-nya atau hanya online saja atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih ke itu petanya. Jadi emang seperti yang tadi saya bicarakan, untuk di anak TK otomatis dia tidak mungkin megang HP ibaratnya. Jadi aplikasi itu atau ini ID ini atau nomor aplikasi Google Class-nya atau Google Form-nya itu masuknya ke HP punya orang tuanya. Seperti itu, Pak. Jadi orang tuanya yang megang HP-nya, bisa dibilang. Orang tuanya megang HP-nya, tinggal orang tua yang ngelihat nanti di forum kelasnya. Seperti itu ada pertanyaan apa seperti itu. Oke, Nah, terima kasih Pak siap. Agung. Pak Ade. Tadi ini ada lagi pertanyaan Pak. Kayaknya nampaknya begitu antusias peserta kita Pak. Sore hari ini tak terasa juga sudah jam 5:11 kita tambah waktu ya Pak ya, 20 menit ke depan. Oke, karena ada yang bertanya. Oke, sebentar. Dari atas itu saya dari Ibu Yumi. Ibu Yumi menanyakan seperti ini Pak. Saya di SMP dan tidak semua peserta didik di sekolah saya tidak memiliki gadget karena mereka menengah ke bawah. Oh, udah dijawab ya Pak ya. Minta solusinya apakah ada aplikasi yang offline gitu Pak, barangkali begitu. Tadi udah dijawab Pak, yang offline tadi. Oke, tadi kayaknya sama itu Pak. Gimana Pak? Oh iya Pak, untuk offline untuk ini karena ini online ya, offline-nya masih belum ada Pak. Jadi kalau yang lain kayak offline itu pakai Bismart atau pakai EduBox itu emang harus mengerjakannya dari sekolah gitu, pakai komputer sekolah seperti itu. Iya, iya. Heeh. Oh, oke. Barangkali nanti insya Allah lah nanti mudah-mudahan sekolah ibu dapat bantuan. Katanya saya dengar-dengar ini ada bantuan dari Kemendikbud. Setiap sekolah itu setiap guru akan difasilitasi untuk laptop gitu, gadget katanya, bahkan siswanya dapat gadget gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini juga masih di guru TK. Alhamdulillah guru TK kita ini hebat-hebat juga. Untuk TK, apakah ada aplikasi yang lebih gampang begitu Pak? Jadi kepengennya itu kalau TK itu, kalau guru TK kan udah ribet dengan siswa ya,
diribetkan lagi dengan seperti ini itu kira-kira ada aplikasi yang lebih mudah gitu kayak macam WhatsApp gitu Pak, kita hanya upload ini anak-anak langsung terlihat gitu. Barangkali punya aplikasinya Pak, berbagi sama teman-teman hebat ini. Terima kasih Pak. Kalau aplikasi itu tidak ada, Pak. Jadi ini karena sebetulnya pakai cara apapun asal dia terhubung entah dari Facebook, grup Facebook atau grup WA, orang tua dengan guru di sekolahnya itu terus mengumpulkan tugas ke upload ke grup WA itu juga sudah bisa sebetulnya. Hanya ini kelanjutan materi saya dari Google Classroom untuk bikin soal di Google Formulir itu emang harus dia menggunakan aplikasi dari HP yang udah terinstall Google aplikasi Google Classroom-nya, Bu. Jadi Google Classroom itu aplikasinya jadi kita kayak seperti buat kelas maya itu di HP kita. Jadi kalau ada link masuk di forum, masuk itu di Google Classroom aplikasinya itu muncul seperti kayak notifikasi ada WA masuk atau ada chat masuk dari Facebook dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Dan tambahannya mungkin untuk di Google Classroom mungkin penilaiannya karena sudah disetting otomatis semua. Jadi guru-guru yang sudah buat soal terus ngasih skor dan sebagainya itu nilainya langsung masuk. Jadi kalau dari WA mungkin ibu ngirim soal WA terus anak ngirim jawabannya di foto gitu kan, itu harus manual lagi, bener enggak salah enggak. Tapi kalau ini udah sekali kerja langsung kita ambil, langsung isi benar dan salahnya seperti itu, skornya langsung muncul. Mungkin itu Pak. Oh iya iya, terima kasih Pak Agung, Pak Ade. Ini ada, alhamdulillah ini ada ini Pak, ada yang mau berbagi pengalaman ini Pak dari guru TK juga, dari Ibu Yumi katanya. Kalau kami di TK itu pakainya luring bukan daring. Barangkali Bu Yumi bisa nyalakan mic-nya Bu, barangkali bisa berbagi ke guru-guru TK sini maksudnya luring itu bagaimana Bu? Ibu Yumi. Ya. Oh ya, mangga tuh Ibu berbagi. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Pak. Ini saya bukan dari TK Pak, saya ngajar di SMP. Oh gitu. Saya dari TK. Ya, Gimana Bun? Pak, kan tadi mengenai pemanfaatan teknologi untuk memberikan tugas via daring mungkin ya Pak ya. Kendalanya kan di sekolah saya sendiri notabene kebanyakan menengah ke bawah. Jadi mereka juga di rumah orang tuanya tidak semuanya memiliki alat komunikasi gitu Pak. Jadi saya juga untuk seperti kemarin saja untuk ujian sekolah. Sekolah saya mengadakan kegiatan ujiannya itu secara konvensional dengan luring, artinya luring itu di luar jaringan Pak. Maksudnya konvensional diberikan semua naskah soalnya. Kalau yang lain kan udah mulai menggunakan daring gitu kan. Nah, solusinya untuk itu kan belum ada gitu. Makanya saya menanyakan bagaimana seandainya hal yang seperti di sekolah saya, di lingkungan sekolah saya itu ada di ada juga di lingkungan sekolah Bapak gitu maksudnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Akan memaksakan untuk melakukan daring gitu atau mungkin bisa dengan double mau luring dengan daring gitu maksudnya Pak? Iya, benar-benar. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Ibu Yumi ngajar di mana Bu? Saya mengajar di SMP 2 Kadipaten Pak. Oh di Kadipaten, iya. Oh iya benar. Ini buat pengalaman kita semuanya ya. Kalau Ibu tadi makainya luring ya karena nggak semua orang tua siswa punya handphone ya, apalagi di daerah gitu ya Bun. Oke Bun, terima kasih berbaginya. Ya terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke,
Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit. Akhirnya kita sudahi untuk materi kali ini, tapi saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, yaitu pertama adalah berdasarkan hasil diskusi pada hari ini didapatkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu adalah dalam kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, ujian manual tidak lagi dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem ujian online sebagai solusi untuk mengoptimalkan sistem ujian manual. Sistem ujian online bermanfaat untuk mengurangi tingkat kecurangan siswa karena soal yang disajikan akan berbeda satu dengan yang lainnya, serta dapat menghemat waktu yang biasanya digunakan untuk mengoreksi ujian sesuai dengan kriteria sistem itu sendiri. Sistem ujian online juga memiliki manfaat finansial, yaitu dapat menghemat kertas ujian karena menggunakan piranti yang tidak sekali pakai. Penerapan sistem ujian online diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di masa mendatang. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai membuat ujian online berbasis Android. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada audiensi sore ini. Sampai jumpa di pertemuan Jabar Cerdas edisi ketiga esok hari di jam yang sama dan di room yang sama. Sampai jumpa Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Terima kasih host. kepada Silakan Ibu. guru-guru hebat. Oke, terima Ya. kasih juga Bapak Ade. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Har, Sedikit, Bu. sudah ya. Waktunya sudah habis ya, Pak Har ya. Oke, alhamdulillah, Ya. luar biasa pemaparan kali ini dari Pak Ade tentang membuat ujian berbasis Android. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade atas pemaparan materinya yang luar biasa, sehingga banyak audiens yang antusias mengikuti Pikon hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Har yang telah memandu jalannya diskusi kali ini, dan tak lupa terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang bisa gabung di Pikon kali ini, yang dengan setia dari awal sampai akhir, bahkan waktunya sampai lebih gitu ya Bapak dan Ibu karena saking antusiasnya. Oke, untuk acara ini kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai host mohon undur pamit dan kita ketemu lagi di lain kesempatan pada materi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.